Ngobrol di Mereka sofa kan sekarang naik episode kelas kali 5, ini. yang si kembar nih. Jadi apa namanya? Kebetulan waktu itu beli seragam di kelas 1, belum pernah ganti itu seragam. Awet ya, awet. Awet, awet. Jadi pas sudah kelas 5 mau nggak mau harus ganti, bukan karena seragamnya udah jelek, enggak juga, cuma nggak muat. Sama anakku juga gitu. Terakhir tuh kelas 5 udah nggak muat nih. Mau kelas 6 harus beli lagi nih seragam. Aduh. Dari pengalaman teman-teman deh gitu. Ada nggak pesan atau tips yang bisa di-share lah buat mungkin ada yang nonton, ada orang tua baru mau mempersiapkan tahun depan kali ikut tahun ajan baru. Kalau aku sih ya Di sofa ini kita berkumpul, bercanda dan bersukaria. Di sini kita ngobrol-ngobrol, bahas apa saja, dari yang ringan sampai yang bikin pusing. La 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 du 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 du. Du 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 du. La 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 du 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 du. Halo. hai. Hai. Sobat Puan, teman ngobrol, kita ketemu lagi di episode ngobrol di sofa terbaru. Ya, kali ini kita timnya cuma sedikit, tapi kita ngundang ada orang di luar, kita suruh undang aja masuk kemari. Enggak, ya, jadi kita biar rame ngobrolnya. Kebetulan juga ada tamu nih, gitu ya kan? Ya, kita ada ngobrol. Mungkin mau dikenalin dulu nih tamunya nih. Oh ya, mungkin perkenalan diri sendiri aja. Gimana Bun? Mic-nya dia Perkenalkan saya Feti, warga. warga Kabupaten Bogor. Wah, ya. Lintas provinsi nih. Nah, ini kayaknya lebih jauh nih. Ini orang siapa nih tamunya? Wah, perkenalkan saya Ehwat. Seharusnya di balik layar nih. Malah di dalam layar. Aku dari Wonosobo, jauh kan? Lumayan pendatang jauh nih. Yuk. Untung di sini nggak ada apa namanya kebijakan kayak di Amerika ya, Trump imigran. Oke, sebelumnya nih Sobat Puan, mungkin terima kasih ya udah nonton episode sebelumnya terutama, dan episode kali ini mungkin kalian tonton, alhamdulillah. Tetap kita minta support dan dukungannya untuk ya biar podcastnya YKP nih selain ngobrol di sofa sama ada Power Puan tetap bisa menghasilkan lah episode-episode yang mudah-mudahan sangat bisa bermanfaat dan insightful lah, atau informasinya bisa teman-teman dapetin secara bermanfaat lah gitu. Jadi terima kasih udah nonton, dan jangan lupa dukungannya harus subscribe ya. Ya. Ada pesan-pesan like. lagi? Subscribe dan Like, comment, and subscribe. share gitu lah ya kalau bisa. Di share, kalau bisa di share ke seluruh dunia. Lonceng buat biar di notif kalau ada update terbaru gitu. Juga kita ini tuh tahun ajaran baru nih, kita tepuk tangan dulu nih buat adik-adik. Oh iya, anak-anak selamat kita. yang naik kelas, yang lulus sekolah. Tahun berarti minggu ini udah pada masuk yang sekolah ya. Udah masuk. Ya, jadi ya semoga lancar adik-adik, anak-anakku. Iya, anak-anakku yang udah tua. Tua banget nih anak-anak. Jadi ya tadi ya, semoga lancar sekolahnya. Pokoknya bisa fokus menggapai cita-cita. Amin. Ya kalau repot-repotnya urusan orang tua. Ini orang tua nih ya. Makanya Orang tua akan usahain. pasti diusahain. Jadi kalau ngomongin kerepotan lawan ajaran baru nih, gitu kan, makanya anak-anak nggak usah denger lah nih. Yang penting anak bisa fokus belajar, ya kan, dapat nilai baik. Nah, ini kenapa kita ngobrol di sini ya, inilah selagi menyambut tahun ajaran baru, kita bisa sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol. Sekaligus mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa
apa ya, Bagi. diambil atau Ah. diambil ininya ya, apa Manfaatnya baik-baik, yang baik-baik. yang nggak baik nggak usah diambil. Gitu. Nah, Ya. tadi ya nih mumpung orang tua, teman-teman nih mungkin bisa cerita lah gimana tahun ajaran baru nih apa eh, eh, yang paling bikin stres Pengalamannya ya. pengalamannya nih. Ah, Pertama mungkin dari Bunda mungkin bisa cerita. Udah nih udah berapa kali menghadap kita? 2 kali ya. 2 kali. Alhamdulillah 2 kali. Gimana stresnya? Stresnya sih mungkin nggak terlalu stres, cuma yang sekarang itu kan lebih ribet, Ribet-ribet. lebih ribet karena pendaftaran mandiri online. Dari SD, SMP, SMA semua udah pakai SPMB online, namanya SPMB kan sekarang ya. Jadi untuk yang orang kabupaten atau orang di daerah itu punya KTP daerah tersebut bisa mandiri online sendiri dari rumah daftar, kalaupun ada kesulitan bisa langsung ke sekolah langsung. Kalau buat yang di luar kabupaten itu bisa langsung Langsung ke aja sekolah. ke sekolah, nggak ada online gitu. Cuman nih untuk penerimaan murid barunya pengumumannya beda. Jadi untuk yang saya sendiri yang orang luar kabupaten, KTP-nya nggak KTP Kabupaten Bogor, itu lebih lama, tahunnya lebih lama. Sekarang saya belum tahu diterima atau belum. Oh gitu. Yang lain udah Iya, iya, iya. udah tahu, udah pengumuman. Saya belum. Jadi ya Ya ini karena besok. kita rekamannya seminggu sebelum tahun ajaran baru ya teman-teman. Jadi dia belum. Ya, ya ibu. jadi belum tahu. Tapi kalau ada yang tahun udah tahu. yang tahun lalu, Oh, tahun lalu kalau yang pertama itu nggak kayak gini, semuanya langsung, mau yang dalam kabupaten, luar kabupaten itu di sekolah langsung, baris, serahin Offline ya. serahin dokumen, udah tunggu pengumuman, bareng-bareng pengumumannya. berarti Lebih stresan gampang mana? Stresan Stresan yang sekarang stresan sekarang. Udah gitu ada kuotanya ya. ada kuota. Ada kuota. Kuota kalau SD mungkin lebih enggak deg-degan ya, yang deg-degan tuh SMP. Iya. SMP SMP. deg-degan banget. Berarti Karena ada yang nggak diterima. Kalau SD mungkin masih diterima ya, yang nggak diterima sekolah sini bisa Pindah. pindah langsung Tapi last minute deh. last minute. Kalau kita last minute nggak diterima, yaudah kita masuk swasta. iya iya. iya. Karena ternyata untuk yang kabupaten ya pengumumannya itu tanggal 12 di luar kabupaten pengumumannya itu tanggal 12 Juli. Sedangkan tanggal 14 Julinya kan udah masuk kan. Nah, itu yang mungkin bikin deg-degan karena itu last minute banget kalau pas Tanggal 13-nya hari Minggu soalnya. 13 saya itu tahun hari lalu Minggu. enggak begitu ya? Enggak, tahun lalu tuh masih Baru tahun ini aja. Masih lama tahun ya. lalu tuh, Bedain. nggak jauh beda kayak sekarang. Tahun lalu mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh yang lebih gampang. Oh, Mm. berarti 3 tahun terakhir ini ya mulai bikin stres ya. bikin ribet. Iya, betul. Kalau Tika ada yang stresan mana? Kalau kebetulan kalau aku kan tahun ini ngerasainnya anaknya itu lulus SMA dan mau ke perguruan tinggi. Nah itu kemarin sudah sempat ikut jalur rapot. Kebetulan dia ngambilnya itu pilihannya dia apa kalau IKIP WNJ. WNJ. Nah pilihannya WNJ. Ini anak lama banget ya. Kak, anak lama banget ketahuan kan jadi umur gue berapa. Jadi waktu itu dia coba UNJ ternyata nggak keterima. Terus mau coba ke dinasan kayaknya anaknya juga udah Udah nggak kayaknya mau agak males mikir untuk lagi. mencoba-coba. Akhirnya ya udah deh pilih swasta tapi yang terjangkau yang pasti. Yang terjangkau dan nggak jauh juga dari rumah. Iya, iya, Nggak pakai harus berpetualang keluar kota gitu. Ini berarti Tika kan tahun pertama baru ngerasain tahun ajaran baru kuliah ya.
Ya, kalau kuliah. Tapi kalau Pengalaman baru. kalau waktu yang dari SMP ke SMA tuh sempet agak stres juga ya, karena waktu itu jadi anak saya tuh ikut jalur prestasi. Nah, 2 jam sebelum, kan jam 2 tuh kalau nggak salah, jam 12 itu tiba-tiba namanya mental, nggak ada. Nah, mau ikut jalur zonasi itu nggak bisa karena usianya masih kurang. Jadi yang diterima itu waktu itu 15 tahun ke atas. Sedangkan dia baru 14 tahun. Iya, kalau zonasi bukan cuma jarak aja, tapi usia juga pengaruh. Oh, sekarang pengaruh Sekarang Pak? pengaruh juga Oh, sama. usia minimal 6 tahun Yang SD ya. pada SD. tanggal 1 Juli gitu. Berarti tetap dihitung ya sekarang. Tetap dihitung. Oh, berarti deg-degan juga dong. Nah, soalnya anak saya pas banget Oh iya. 6 tahun 1 Juli. Waduh. Di kampung aja nggak kayak gitu ya, nggak belum masuk. Ada cerita dah. Kalau SD di kampung aja nggak ngaruh sama umur, belum ngaruh kan loh, masih negeri. Ini bicara negeri, Wat. Oh negeri, oh kalau aku belum negeri sih, masih swasta. Ya, lo stresnya gimana deh? Wah, stresnya belum stres banget sih, tapi ngumpulin sih buat masa depan SMP, entah tahun depan, tahun lagi baru mulailah. Ya, 2 tahun ini lo nggak ngerasain belum susah ya, gitu ya? tapi masih lah, dikit-dikit masih stres. Tapi ya nggak terlalu banget. Kalau SMP baru udah mulai. Oh, karena kalau di daerahnya Ewat mungkin masuk SD-nya lebih gampang kali ya. Iya. Oh, Nggak tahu ribet di sini kayaknya pakai umur segala. iya. Pastinya lebih ribet kayaknya. Nah, tadi kan ini ya proses masuk sekolah. Sekarang nentuin sekolahnya tuh yang nentuin Yang ibunya nganterin atau anak. biasanya orang tuanya. Anak. Karena orang tuanya yang nganterin. Iya betul, nggak ada yang deket. Sama aku juga orang tua, karena sekolah kan jauh naik tebing, jadi yang lebih yang deket daripada jauh yang deket aja. Walaupun ini yang deket, kan harusnya kan beda ini apa, Banjar sama Wonosobo. Kan aku masuk Wonosobo, aku akhirnya ke daerah Banjar, tapi dekat dari rumahku. Beda kelurahan, Pak ya? Apa beda desa? Berarti perbatasan ya. Ewat tuh Iya. berarti perbatasan Iya. antara Banjar sama Iya, Wonosobo. jadi aku masuk Tapi ke- lebih dekat ke Banjar. Oh. Tapi masuk ya. Walaupun dirimu sebenarnya warga Wonosobo. Ya, makanya kemana-mana masuk aja. deh. Lancar. Tapi itu swasta apa negeri? Kalau kurang tahu dah. Nah, Aku sekolah masih anakmu swasta, sekarang, swasta. anakmu sekarang sekolahnya swasta. Iya. Tapi kalau kata saya ya, kalau masih tingkat SD ya kan, anak saya masih SD dua-duanya. Yang jadi pertimbangan tuh pertama jarak aja sih. Iya, Jarak betul. Karena masih SD ya, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau Tika juga jarak yang penting. Ah. Lo yang nentuin maksudnya, anak lo nggak. Oh enggak sih, kalau yang universitas ini yang nentuin kami berdua. Jadi hasil diskusi berdua. Jadi saya juga nggak mau disalahkan kalau misalnya, oh ini mami sih masukin aku ke sini gitu, nggak ada ke depannya kayak gitu. Jadi waktu itu kami diskusi, kamu maunya ngambil fakultas apa? Nah kebetulan universitas yang dia mau ini kan yang dekat rumah ada jurusan yang dia mau gitu. Karena saya juga nggak mau seperti saya gitu. Karena pokoknya dia harus kuliah sesuai yang dia inginkan gitu kan, supaya dia tidak ada beban dan dia happy gitu ya itu. Ya kalau aku juga gitu. Aku kan kebetulan tahun ini aku ya masuk kuliah ya, sama lah kayak Tika. Kalau dibilang stres pasti stres lah, udah nggak usah dibilang karena orang orang tua pasti stres, tapi kan demi anak ya stres hajar terus. Kalau yang memang mau masuk ke kuliah ya, yang lebih stres banget ya orang Iya, tuanya. apalagi Pengeluarannya banyak soalnya. kalau aku juga sebenarnya kalau bebas sih, kasih kebebasan sih dia maunya apa. Makanya kemarin ini pengalaman lucu sih, mungkin sharing juga teman-teman. Anakku tuh emang kadang-kadang apa ya, dibilang kadang suka teledor, anaknya terlalu cuek kayak gitu. Waktu dia kan input apa buat pendaftaran kan biasa masukin dulu rapor tuh biar apa sebelum ujian tuh kan ada masuk
seleksi prestasi ya. Nah itu kan teman-teman kalau mungkin orang tua sobat puan yang mengalami tahun ini itu kan anak-anak harus input ya, atau sekolah lah harus input laporan lapor dari semester 1 sampai semester 3. Ya. Nah alhamdulillahnya tuh anakku eligible tuh. Nah sayangnya pada proses itu ya tadi balik lagi entah dia teredon nggak fokus atau apa, dia nggak langsung milih tuh sekolah mana yang dia pasti pilih. Dia main keluar aja lah. Kayak yang penting rapornya udah dimasukin. dia nggak milih dulu. Oh, milih sekolahnya aja. Sekolah, makanya. Jadi dia cuma masukin rapot aja. Saya sebagai orang tua kan waktu itu nggak mikir lagi kan, nggak tahu pikir karena udah proses dibantu sekolah waktu itu kan. Dan sekolahnya juga saya takutnya, sayangin dia nggak ngecek lagi atau nggak ngerti ya. Saya juga prosesnya. Nah begitu pengumuman pengumuman ujian masuk, anakku bingung kan, nggak keluar dia. Ya kita harapnya kan menganggapnya ini nggak lulus berarti kan, walaupun udah eligible berarti nggak masuk lah gitu kan. Karena Padahal dia belum daftar. dia belum Ternyata input nggak ada. pilihan sekolah, pilihan ke universitas. Aduh, baru saya mudeng gitu waktu. Aduh, ya udahlah bukan rezeki, makanya ikut yang ujian. Nah ujian juga itu ya dibilang stres juga, kasihan juga ngelihat anak ya. Saya harus maksa dia belajar apalah di tengah ya dia kan masalahnya dia SMK juga ya, SMK, dan saya sadar banget di ujian UTBK Universitas Negeri itu biasanya ada yang dia nggak pelajarin kayak ya, IPA itu kan ada fisika, kimia. Iya. Dan betul juga waktu dia ujian itu keluar gitu. Makanya saya sih udah pasrah ya, penting ikut prosesnya aja lah, ikut prosesnya dia, yang penting udah usaha gitu. Tapi itu sih ya, memang kuota SMK itu lebih kecil kalau di universitas negeri. Gitu. Kan saya ikutin aja dia maunya, dia Kebanyakan gitu. mau masuk ini Pak, ya udah coba UI karena kan emang ada jurusannya di situ, ya udah coba aja. Saya mah kasih kebebasan dia coba aja. Coba aja ya. Lulus mah urusan belakangan dah. Iya. Yang Hanya penting pas ini punya ya pengalaman. Nah, kalau sekarang harus swasta ya selain uangnya mungkin mikir-mikir kita cari strategi lain, cari beasiswa gitu kan. Nah, mungkin ntar sobat puan atau teman-teman yang punya pengalaman gimana ngurus beasiswa bolehlah komen-komen ikut sharing juga di kolom komentar ya gitu ya. Oke, apa lagi ya? Ini banyak sebenarnya, mudah-mudahan nggak sampai 2 hari mudah-mudahan nih. Gitu ya. Nah sekarang lebih ada area yang lebih sensitif. Tadi kan kita stresnya bagaimana nyiapin anak sekolah. Nah, kalau boleh tanya nih, kalau boleh tahu nih, ada budget khusus nggak nih yang disiapin buat tiap tahun ajaran baru nih gitu kan. Berarti tiap tahun nih, apalagi anak yang udah bererot nih. Ada nggak? Boleh share dah kalau ada. Budget khusus sih yang pasti ada ya. Terutama beli buku tuh pasti harus kan. Sama tuh harus. Kalau beli buku, terus apalagi tahun ini ada yang kuliah, terus kebetulan anak saya banyak nih ya, di antara mereka nih anak saya paling banyak, anak saya 3. Nah terus kayak beli seragam, ya kalau seragam mungkin nggak tiap tahun, tapi kebetulan juga tahun ini mereka kan sekarang naik kelas 5 yang si kembar nih, jadi kebetulan waktu itu beli seragam di kelas 1, belum pernah ganti itu seragam. Awet ya, Awet. Awet. Jadi pas sudah kelas 5 mau nggak mau harus ganti, bukan karena seragamnya udah jelek, enggak juga, cuma nggak muat. Sama anakku juga gitu. Terakhir kelas 5 udah nggak muat nih. Mau kelas 6 harus beli lagi nih seragam. Aduh. Oh, Udah. tadi kan kelas 5. Udah aku sekarang kelas 6 jadi nggak naik kelas 6. kelas 6 udah nggak Ya pasti kenceng tuh. ini jadi beli seragam lagi kelas 6. Iya. Tanggung kan setahun lagi padahal kan. Oh, tadi kelas 6. Iya. Enggak kaget juga. Kelas sih, 6 soalnya. atau yang satu kelas Beda 3. anakku soalnya. Aduh. Oh, berarti tahun depan lewat stresnya nih. Iya SMP ini lagi ngumpul itu SMP ini persiapan. SMP nih tahun depan stresnya. Tapi yang biasanya kalau budget buat yang anak baru masuk sekolah pasti seragam, Iya. tas, ya itu keperluan sekolah lah, sepatu. Apalagi kalau anak saya tuh sepatunya harus sama satu sekolahan.
harus Seragam seragam. kita hitam ya. Enggak, bukan hitam. Kayak warrior gitu. Kayak warrior yang Kalau NB, coba NB. merek warrior harus sponsor ini ya. Ya, kayak Nyebut NB. merek boleh ya. Ya kayak NB gitu yang tinggi itu. Ya Yang itu tinggi. kebijakan sekolahnya seperti Iya. itu. Iya, iya. Saya juga nggak ngerti ya, mestinya sih nggak ada. Tapi Aku dari taunya, dulu emang itu aku taunya yang penting hitam aja. Enggak. Tapi emang harus hitam, tapi Sekolah ya harus kami- begitu. Harus Tapi sepatunya itu. mereknya. Enggak Baru tahu harus aku. mereknya itu. Modelnya. Modelnya. Oh, Modelnya begitu. Iya, aku juga baru tahu. Maksudnya nggak modelnya biasanya kan Yang bebas, yang penting hitam. Enggak. enggak satu model itu. Itu di tempat kita tuh di sekolahan anak-anak kita aja yang gitu. Sekolah Kita lain sih anak-anak enggak. sekalian. Saya Gitu sekolah ya. sekolah sebelahnya juga enggak sih Iya. sebenarnya. Sekolahku juga masih bebas, memang warna hitam apa ini. Nah, kepengennya juga kayak gitu gitu. Tapi nggak ngerti kebijakannya awalnya gimana. Tapi di sekolah anak kami ya memang harus sepatunya Harus itu gitu. Kalau Modelnya itu. Modelnya. kalau misalnya memberatkan perlu colek Kang Dedi. Mungkin ya KDM mungkin. Tapi itu kayaknya untuk mengurangi kesenjangan sosial sih kalau Iya. kata saya Iya. mah. Oke lah. Heeh. Yang penting nggak merepotkan. Ya sih, sementara sih sepatu yang model itu masih di bawah 100.000 sih. Walaupun sebulan 3 bulan jebol sebenarnya. Iya benar. Tapi maksudnya budget khusus tuh selain tadi gitu kan berarti kan buat perlengkapan ya. Kalau Ah. untuk misalnya untuk biaya masuk sekolah, Biaya masuk ke sekolah sih atau udah apa yang udah pede masuk negeri. udah pede masuk negeri ya. Karena kita daftarnya negeri Iya di situ. Kayaknya sih nggak akan kemana-mana, sekolahnya tetap di situ, nggak akan. Kayaknya ya saya pede aja nih. Walaupun belum diterima, Bismillah, kayaknya sih diterima ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, kalau biasanya kan SMP, SMA tuh kan biasanya makin kecil tuh Iya, peluang masuknya karena kan iya kalau tadi SD sekolah emang negerinya peluang makin besar. sedikit, pasti apa perlu nyiapin budget buat swasta ya. Kalau yang di luar itu sih mungkin kayak les-les ya. Kan sekarang Oh, iya, les. anak-anak tuh udah pada persaingan tuh Ketat ya. belajar ketat banget. Nilai juga kejar-kejaran. Apalagi kalau yang anak saya kelas 5 nih udah tahu kualitas anak-anak sekelasnya kayak gimana. Jadi kita kan harus kejar kan. Ya itu harus dilesin. Walaupun di sekolah ada les, di luar sekolah juga kita lesin gitu. Anak lo les Pak. Belum. Ada udah direncana les sih tahun ini sama Oh, mamanya. karena kelas 6 ya. Iya, udah direncanain dilesin seminggu 2 kali atau 3 kali tuh datang Iya. ke rumah. Karena nanti kalau misalnya lulus SD itu nilai rapot dari kelas 4 ya. Iya. Nah, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu yang Di nilai ya. jadi harus naik terus Hmm. nilainya. Jadi nah itu bisa pakai jalur rapot ke SMP-nya. Gitu. Jadi sebenarnya memang harus dari kelas 4 tuh udah udah harus terus dikejar gitu sih. Tika nggak ada budget khusus. Ya sama aja sih kayak Bunda harus ya itu les. Karena memang kalau cuma dapat di sekolah kayaknya kurang ya. Apalagi kayak misalnya yang matematika sama bahasa Inggris itu kan memang harus khusus ya, nggak bisa kita cuma dapat di sekolah. Karena juga kita nggak bisa mengandalkan guru dengan satu guru dia harus mengajar 35 anak dalam satu kelas, dia kan nggak bisa intens juga kan. Jadi kalau memang kita mau anak kita mau lebih bisa mengerti, ya mau nggak mau kita harus cari di luar sekolah. Kayaknya emang sekarang tuh emang Harus wajib deh. Kalau aku sih Kak, sebenarnya dulu pengalaman perbedaan antara anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama mungkin ada budget khusus, malah sampai ikut asuransi. Walaupun sedihnya asuransinya berantakan karena yang asuransinya kena apa namanya? Ya itulah ya, yang mungkin yang pernah sempat heboh kan Jiwasraya sama Bumi Putra. Nah, itulah. Sedih juga waktu itu. Mungkin karena dari situ juga trauma, ya udahlah pakai tabungan sendiri dulu. Gitulah. Jadi gitulah. Oke, nah berarti kan biaya enggak. Tapi nggak ada biaya tak terduga yang sangat menghebohkan atau membuat dunia persilatan di rumah tangga itu. Belum.
So far Belum sih ada. belum. ada, alhamdulillah. Nggak tahu ya Ini kalau mudah-mudahan Depannya ya. jangan ya. yang Waspada Masih juga bisa sih. kita masih bisa Jaga-jaga. di-handle ya, Masih bisa mudah-mudahan dihandle. ya. Alhamdulillah. Ya, udah. Ya, oke. Berarti tadi kan kita udah banyak ya bicara tentang mulai dari bagaimana stresnya, bagaimana apa proses struggling daftar anak-anak gitu kan, dari mulai sekolah atau kuliah, terus bagaimana biayanya juga, mulai dari ada perencanaan atau enggak. Nah, dari pengalaman teman-teman deh gitu. Ada nggak pesan atau tips yang bisa di-share lah buat mungkin ada yang nonton ada orang tua baru mau mempersiapkan tahun depan kali ikut tahun ajan baru. kalau aku sih ya gini, saya nggak tahu nih kebijakan yang tahun depan itu pemerintah karena dibilangnya nggak harus donasi tapi tetap itu kayaknya jadi masalah juga di tahun ini yang donasi itu. Jadi kalau memang orang tua itu mau menyekolahkan kayak misalnya KTP saya dulu di Jakarta, KTP saya Jakarta, terus saya pindah ke Bogor. Nah itu kalau bisa memang alamatnya juga pindah Langsung. dipindahkan langsung karena katanya 1 tahun sebelum anak itu lulus alamat kita sudah harus Oh iya, iya. di tempat yang itu Jadi gitu. tahun ini harus segera gitu kalau udah pindah ya. Gitu. Jadi kalau memang belum pindah alamat dan sudah memang berdomisili di situ lebih baik memang ganti alamat aja karena kalau misalnya enggak nanti akan kesusahan ketika jalur zonasi yang kayak gini gitu. Karena kan nggak semua anak mempunyai prestasi kan. Iya. Nah itu yang jadi satu-satunya jalur yang bisa dipakai itu kan kalau di Jakarta mungkin ada jalur apa KJP ya kan, tapi kan itu hanya buat Jakarta, untuk daerah kan itu masih belum ada untuk di daerah lain. Jadi alangkah baiknya sebelum itu 1 tahun sebelumnya sudah dipikirkan ya udah pindah alamat aja kalau memang mau bersekolah di area dekat rumah. Iya. Itu sih kalau saranku. Tapi mudah-mudahan tahun selanjutnya nggak ada pakai jangka waktu. Misalnya kita pindah ke daerah mana, belum sampai 1 tahun anaknya mau sekolah, kan repot ya ngurusin domisili yang harus 1 tahun sebelumnya. Bisa daftarin di sekolah negeri itu harus berkaka daerah tersebut minimal 1 tahun. Itu kan kayaknya menyulitkan Apalagi kita untuk masuk ke sekolah negeri. Kalau bisa sih tidak usah pakai yang itulah syarat itu. Syarat Khusus zonasi gitu ya. bisa pakai surat domisili aja kayaknya udah cukup sih kalau kata saya sih, nggak sampai harus kakak Pindah alamat. tuh. Cuman yang tadi masalah kabupaten itu, Iya, saya juga pakai domisili dong. pakai domisili, pakai dari kelurahan, keluar dari kelurahan, nggak boleh dari RT RW aja, harus sampai kelurahan. Dan itu juga kita masih di orang masuk ke orang luar kabupaten, bukan orang yang dalam kabupaten, walaupun kita udah tinggal di situ lama tapi belum punya kakak daerah itu. Tapi perlakuannya agak beda berarti. Beda itu. Beda. Harapannya berarti Harapannya sih kalau bisa ya nggak usah, nggak apa-apa pakai kayak gitu, cuman nggak usah dipersulit karena kita di online-nya itu tuh nggak ada buat Pilihan. upload surat Domisili. domisili, nggak ada. Terus kayak KTP Jakarta masuk di Kabupaten Bogor nggak ngeling, nggak bisa masuk ke pilihan selanjutnya gitu. itu satu sistem yang mungkin jadi catatan ya, mudah-mudahan pemerintah jadi harusnya bisa ngeling lah, walaupun kalau udah yang penting kan surat domisilinya juga bisa diupload, jadi itu bisa KTP walaupun beda kabupaten, beda apa itu bisa. Iya, Jadi kita harus. bisa sekolah di mana aja kita tinggal gitu, nggak usah repot. Wah, ada ini pesan-pesan apa tips? Belum. Pas.
Tahun depan soalnya dia. Jadi tahun depan kita akan wawancara Ewat lagi. Mudah-mudahan depan nggak berubah ya sistemnya ya. Atau mungkin sistemnya jauh lebih baik Mudah-mudahan, sistemnya. Jadi kayak tadi pilihan misalnya ketika diupload KTP-nya terus ada pilihan on nih kalau luar kabupaten klik ini gitu. Jadi ada opsi lainnya jadi tidak hanya monoton di satu zonasi saja itu sih. Ya boleh. Ya aku juga sebenarnya nggak banyak tips ya, mungkin teman-teman atau orang tua lain juga apa ya seperti kayak otodidak gitu Iya. menyiapkan Pintar sendiri memang. kecuali mungkin yang memang tadi ya punya budget khusus, planningnya udah ditetapkan dari dulu, dia anaknya akan sekolah di sini dengan budget yang tersedia, mungkin apalagi yang ikut asuransi itu mungkin planningnya udah Matang lah. matang lah. Tapi nggak semua orang ya, sayangnya. besar nasibnya mungkin kayak kita ya. Mungkin bisa dibilang saya pakai asuransi cuma 10% dari warga Indonesia Raya ini. Yang 90%-nya ya seperti kami ini yang harus mengandalkan surat domisili, zonasi. Makanya kalau ditanya tips bingung juga kita. Ya makanya kita yakin tadi ya naluri orang tua gimana pun caranya anak harus sekolah itu pasti Iya. dicari lah sesulit apapun gitu kan. Apapun dilalui. Walaupun dilalui. Ya kita kasih semangat terus lah ya buat orang tua, Iya. orang tua. Ya karena kita juga orang tua. Orang tua nih. Iya, orang tua untuk apa ya? Ya tadi selalu semangat lah untuk ya terutama untuk buah hati ya. Terutama pendidikan apalagi yang penting ya. Harus pendidikan nomor 1. Tuh. Ya, betul, Makan mungkin Solo masih ada lah. Ya insya Allah biar kata makan pakai kecap yang penting sekolah gitu kan. Betul, oke, Sobat Puan udah lama juga kita ngobrol, mudah-mudahan tadi ya ada hal yang bisa kita sharing. Sobat Puan juga bisa sharing di kolom komentar, yang ini juga jadi bahan pembelajaran buat rekan-rekan yang lain yang nonton video kita. Dan jangan lupa juga tadi di subscribe, Like, dan share video ini. dan Oke. share ke seluruh penjuru dunia. Oke, sampai jumpa di episode ngobrol di sofa lainnya. Oke. Oke, Assalamualaikum. dah.